Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Anton, Bang Nus juga sudah kembali terhubung dengan kita. Bang Nus, ini ada satu korban yang meninggal, kemudian juga ada satu korban yang kehilangan jari-jarinya. Nah, itu hubungannya dengan Bang Nus apa? Betul. Ponakan satu yang meninggal, ponakan yang putus jari itu adik. Sama dengan hubungannya dengan John Kay, sama itu. Adik kandung dari Bang Nus, sepupu. Begitu? Baik, adik sepupu Bang Nus yang kehilangan jari-jari. Satu marga. Iya, iya. Baik. Nah, dua orang ini apakah memang selama ini juga berkonflik dengan Bang John Kay? Apakah juga sempat menjalin komunikasi dengan Bang John Kay? Tidak ada. Anak-anak tuh nggak ada yang berkonflik sama beliau kok. Yang konflik sebenarnya itu antara saya dan beliau. Dan saya selalu menyampaikan ke beliau, amanat untuk menyampaikan ke beliau kalau ini masalah kita berdua. Selesaikan berdua dan jangan libatkan orang lain yang tidak tahu masalah. Selalu saya ungkapkan itu. Tapi beliau tidak mau tanggapi, beliau selalu melibatkan orang lain. Ini kan akhirnya terjadi seperti kemarin hari Minggu. Baik, itu. Bang Nus berkata bahwa ini konflik antara individu, tapi kemudian mengakibatkan anak buah ataupun orang-orang yang ada di bawah ini kemudian ikut campur, ikut berperang, ikut menjadi korban juga bahkan. Nah, ini tadi apakah juga terhubung dengan yang keterangan disampaikan oleh Bang Anton bahwa sebenarnya ini satu kelompok, satu geng begitu, tapi sekarang memang kondisinya apakah realitanya memang terpecah menjadi dua, begitu Bang Nus? Nah, awal itu sebetulnya kami itu bukan kelompok, sama. Karena kami kan dari satu daerah, jadi nggak ada kelompok-kelompok sebetulnya. Ini cuma antara konflik antara paman dan ponakan aja. Dan ponakan yang tidak mau menerima itu apa kelebihan mungkin dari paman atau seperti itu. Jadi dia merasa tersingkirkan, mungkin seperti itu. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya dari awal saya bilang, ini masalah berdua jangan libatin orang lain. Saya dari awal itu, dari di kampung saya, keluarga saya tidak pernah saya cerita kalau saya lagi konflik sama John Kay itu. Tapi dia teman-teman di seluruh Jakarta, di seluruh tempat mana aja selalu dia bilang masalah sama saya. Itu makanya saya mau bilang, sudahlah ini sudah terjadi. Akuilah itu. Anak-anak yang tadi saya lihat di rekonstruksi itu mereka tidak cukup punya kemampuan untuk melakukan hal yang tadi mereka lakukan. Kalau bukan aktornya di belakang itu adalah John Kay. Itu. Jadi saya mohon supaya dia mengakuilah sudah, karena perbuatannya sudah saya terima. Saya sudah ikhlas tuh menerima tuh. Jadi dia mengakuilah kalau itu yang dia lakukan, biar cepatlah proses ini cepatlah selesai. Begitu. Biar kami jangan berkonflik berkepanjangan. Ya. Baik. Tolong sampaikan nanti itu pengacaranya ke John Kay. Iya, Bang Nus, saat tindakan penyerangan ini terjadi kan Bang Nus tidak ada di lokasi, tidak ada di Green Lake City. Kemudian apa reaksi yang langsung Bang Nus lakukan ketika mengetahui ada penyerangan dilakukan oleh kelompok John Kay? Ya bagaimana Mbak, saya di rumah, ketika mereka nyerang itu kan, saya baru habis game, adik-adik itu mereka ambil dulu mereka udah tungguin di tempat kos mereka, jadi ketika keluar langsung dibantai. Ketika dibantai, adik-adik telepon kalau mereka sudah kena potong, saya ke sana. Nah, ketika saya keluar dari rumah, baru mereka yang kelompok lainnya masuk serang rumah saya. Terjadi seperti itu. Baik, tapi apakah sebelumnya juga kemudian ketika mendengar kabar bahwa ada yang mencelakai adik-adik dari Bang Nus, sudah terbayang dan sudah tahu siapa pelakunya, Bang? Gimana? Ketika Abang mendapatkan informasi tadi, Abang diberikan informasi bahwa ada adik Abang begitu yang dilukai, menjadi korban, ada yang meninggal, kemudian yang termasuk juga yang kehilangan jari. Ketika mendapatkan informasi itu, apakah Abang sudah langsung tahu siapa pelakunya? Oh ya, saya udah tahu pasti. Prediksi saya itu cuma satu, John Kay, karena saya tidak berkonflik, saya tidak punya konflik dengan siapa-siapa selain dia. Saya tahu persis itu pasti dia, karena sebelumnya memang sudah ada ancaman. Ancaman itu udah nyata. Sudah berapa kali dia kirim orang ke rumah saya. Ancamannya dalam bentuk apa sih Bang? Kirim orang seperti apa? Dan sesering apa sebenarnya? Oh, kirim orang ya. Memang kirim orang ke rumah saya. Telepon, WA, udah paling banyak. Kirim orang itu bukan baru sekali, 3 kali. Dan yang keempat terjadi puncaknya hari Minggu kemarin. Itu Mbak. Saat orang datang, orang yang dikirim ini apa yang dilakukan oleh mereka? Bentuk ancamannya seperti apa? Apakah sempat bertemu langsung dengan Bang Nus? Enggak, mereka datang pertama itu saya nggak ada di rumah. Terus datang kedua ketemu, datang ketiga masih ketemu. Itu pun mereka masih kirim saudara-saudara saya yang
yang tadinya juga turut serta melakukan perbuatan ini. Terus yang keempat langsung masuk dalam rumah tadi, hari Minggu kemarin. Itu. Baik, Bang Anton, silakan ditanggapi Bang. Yang pertama tadi kembali mengulang Bang Nus sudah akui saja agar semua proses ini berjalan cepat. Kemudian yang kedua juga tadi ternyata selama ini Bang Nus juga sudah sering mendapatkan ancaman bahkan dikirim orang dan itu kabarnya dari Bang John Kay. Bang Anton, tanggapannya? Nah, jadi begini Bung ya, Bung Nus ya. Terkait hijrah tadi yang Bung bilang. Jangan melebihi Tuhan, jangan Bung ini seolah-olah Tuhan bahwa dia tidak hijrah, dia hijrahnya begini, apakah tidak. Bung John tidak pernah cerita ke siapapun bahwa dia hijrah, dia pengen damai, dia pengen benar, tidak. Tapi kami, keluarganya, adik-adiknya, dan masyarakat sekitarnya yang melihat. Jadi jangan juga menjudge seperti itu. Hijrah itu biarlah Tuhan yang menjawab apakah bisa diampuni orang ini, apakah bisa dihapuskan dosa-dosanya. Itu terkait hijrah. Lalu terkait damai nih Bung Nus. Tadi Bung Nus bicara, bukan tadi bahkan, udah 2 hari ini begitu kencangnya Bung, wah, di media A, di media B, di media C, bahwa ya ingin damai lah sebagai paman, haruslah kita damai, kami sebagai orang tua, bla bla. Kami apresiasi. Kami penasihat hukum apresiasi itu hak Bung, ya itu silakan Bung mau berkata apa saja. Tapi implementasinya apa yang harus kita damaikan. Sedangkan Bung John ketika kejadian saja sampai hari ini ditangkap sudah ditahan itu di Polda tidak pernah bicara damai. Kami taat hukum, kami kooperatif. Apapun itu yang diminta penyidik kami siapkan. Penyidik halo, begini, saya mau tanggapi. Kami tidak bisa bertemu. Nyambung gak nih? Baik, Bung. Silakan Bang Nus, silakan. Halo. Nyambung. Halo. Gini. Saya nggak mau dia bilang gitu. Itu salah itu sebetulnya gini. Arah damai itu karena saya posisikan diri saya sebagai orang tua. Jadi bukan berarti bahwa nanti saya datang ke sana untuk meminta damai. Oh tidak. Anda mesti pahami itu. Kan begini saya tidak bicara itu. Dia sudah melakukan suatu perbuatan merugikan saya. Makanya saya bilang. Saya sudah menerima. Dengar dulu. Saya sudah menerima dan dia harus mengakui perbuatan itu. Makanya jadi tolong sampaikan ke beliau. Udahlah, saya tidak mau konflik lagi di sini soal ini ya. Ini sudah sebetulnya kita udah lewat ini. Saya nggak mau konflik soal ini. Tolong kami apresiasi. Tolong mengakui berjiwa besar, mengakui bahwa telah melakukan satu perbuatan itu, ya. Baik. Biarlah ini berjalan proses ini, biarlah cepat. Saya tidak peduli dengan adik-adik yang tadi lakukan itu. Udahlah, saya tahu ini mereka ini cuma disuruh. Mereka nggak punya cukup nyali, cukup keberanian, punya otak untuk melakukan ini. Kalau bukan di belakang sana ada seorang besar, adalah John Kay. Saya berani nyatakan John Kay karena saya tahu saya ini pernah tinggal dan pasti di Tian sana sama dia. Semua yang ada di Tian itu saya tahu. Itu Mbak. Baik, Bang Nus Kay terima kasih. Bang Anton juga terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah. Boleh bicara? Silakan, Bang, silakan. Baik. Jadi begini Bung. Dan rakyat Indonesia. Di Indonesia ini kan kita ada namanya presumption of innocent ya, asas praduga tak bersalah. Itu diatur di KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi jangan presumption of guilty. Betul. Jangan langsung menghakimi tadi Bung bilang si Anda pasti lakukan. Betul, pasti. saya sepakat makanya. Betul. Jadi mohon sebagai seorang pengacara nanti proses pasti Anda pasti bicara soal ya. itu. Betul. Saya juga punya hak untuk menyatakan bahwa dia adalah pelakunya. Ya. Baik. Betul, sebentar. Kami apresiasi apa yang Bung bilang. Kami akan sampaikan kepada klien kami. Ya intinya kita lihat saja ke depan. Semoga ada kabar baik. Seperti itu saja. Ya. Baik, Bang Anton, Bang Nus, terima kasih. Kita akan buktikan nanti dengan proses hukum yang sedang berjalan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan juga memberikan keterangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Pak Kudri, nanti kita akan lanjutkan, kita bahas. Kita sudah mendengarkan keterangan dari pihak Bang Nusnya dan juga dari pihak pengacara John Kay. Kita juga akan mendengarkan bagaimana rekonstruksi ini berjalan sesungguhnya. Keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Yusri, nanti kita akan berbincang-bincang, kita akan jeda sejenak Pak. Tahan dulu ya Pak, kami akan segera kembali. Kita langsung saja untuk kembali berbincang dengan Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusri. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Yusri, mungkin bisa langsung disampaikan apa temuan-temuan menarik hal yang tadi dari hasil rekonstruksi yang sudah dilakukan di 3 tempat Pak?
Terima kasih. Memang tadi siang kita melaksanakan pra-rekonstruksi yang dilakukan di 5 tempat. 5 tempat. Yang pertama adalah di Kelapa Gading. Tetapi tiga tempat ini kita laksanakan dengan kita lakukan di Polda Metro Jaya saja karena tidak tempat umumnya ya situasi. Kemudian di Kelapa Gading itu mulai tanggal 14 itu ada pertemuan di sana awalnya ya, yang dipimpin oleh John K. atau JK pada saat itu. Kemudian setelah itu hingga ke Titian daerah Bekasi dan juga RCC di Cempaka Putih pada saat itu. Di situ ada 14 adegan yang kita lakukan rekonstruksi di situ, di mana mereka sudah mulai merencanakan semuanya sampai dengan membagi tugas. Awalnya siapa saja. Kemudian yang keempat kita lakukan rekonstruksi di TKP langsung di daerah Cengkareng sana, ya, pada saat yang memang kita ketahui bersama bahwa di Cengkareng tersebut terdapat 2 korban, yang satu meninggal dunia dan satu juga luka berat karena bacokan di jari putus 4 jarinya pada saat itu. Kemudian setelah itu kita pindah ke Grand Lake di mana kediaman NK sendiri. Di NK sudah juga ada tiga klaster lagi di Grand Lake sana. Yang pertama ada pengerusakan di kediaman NK, kemudian juga ada penerobosan pada saat pulang itu melalui pintu gerbang, di mana satu korban security ya pada saat itu yang tertabrak, dan yang terakhir adalah adanya penembakan menurut saksi yang ada 7 kali tembakan yang mengenai salah satu sopir ojol di situ yang sempat dioperasi kemarin, ada serpihan karena rekoset dari peluru ya yang masuk ke kakinya si korban. Jadi total semua ada sekitar 43 adegan rekonstruksi. Baik. Nah, temuan yang baru kita temukan di situ pada saat kita lakukan di rekonstruksi tersebut adalah yang pertama, ternyata sebelum berangkat ke Cengkareng dan juga Grand Lake itu masih ada pertemuan lagi. Ada pertemuan lagi dan perencanaan di situ dipimpin oleh JK sendiri. Ya, sebelum berangkat kita hari Minggu itu jam kejadian di daerah Cengkareng sekitar 11.30 ya, sekitar jam 11 kurang itu ada pertemuan lagi di RCC pada saat itu, dan dibagi lagi tugas serta menyerahkan senjata-senjata tajam. Iya, dan itu semua dihadiri oleh John K ya, Pak? Ada semuanya. Ada semuanya. Artinya itu sudah bisa menjadi fakta yang membuktikan bahwa memang John K yang menjadi inisiator dari ataupun otak dari perencanaan penyerangan ini, Pak? Betul, karena memang juga sebelum kejadian tersebut, 1-2 hari sebelum itu memang sudah mempetakan tempat-tempat yang akan didatangi itu, termasuk Cengkareng dan juga Grand Lake. Baik. Itu juga sudah dikunjungi ke sana sebelumnya untuk melihat situasinya. Baik, begitu, Mbak. Pak Yusri, ini kan ada rencana juga untuk damai begitu, rekonsiliasi. Nah, bagaimana kemudian ini bisa berpengaruh terhadap kasus? Apakah juga mungkin dengan upaya damai ini bisa mengurangi ancaman hukuman? Kita masih tetap memproses sesuai dengan ancaman kepada pelaku-pelaku yang ini, Mbak ya. Karena memang ada 30 tersangka yang sudah berhasil kita amankan. Bahkan barusan tadi kami dapat informasi saja, satu lagi DPO yang sudah menyerahkan diri di daerah Depok, yang setelah kami cek ternyata memang itu adalah salah satu tersangka yang ikut andil di daerah Cengkareng pada saat melakukan pembunuhan. Karena memang ada 6 orang di sana, tetapi 2 yang masih di PO. Nah, salah satunya adalah itu ya. Jadi ini masih berproses, Pak. Baik. Jalan. Pak Yusri, adakah upaya tentunya untuk antisipasi agar tidak ada ini tindakan balas dendam lagi yang dilakukan? Secara tindakan upaya kepolisian sudah kita lakukan memang. Satu sisi kan kami juga dibentuk Satgas anti mafia, anti premanisme ya, dan ada satu lagi Satgas street crime pada saat yang memang sudah dibentuk oleh Pak Kapolda Metro. Kemudian secara preemptif kita lakukan upaya-upaya, kita sudah mengedukasi, kita melakukan himbauan di daerah sekitar, karena kita ketahui bersama memang kemarin sempat ada laporan bahwa daerah Grand Lake itu masyarakat di sekitar tersebut mengalami trauma, sehingga kita lakukan dari situ penjagaan, secara preventif kita lakukan penjagaan. Kita masih menempatkan anggota dari Brimob dan juga dari Polres Tangerang Kota di situ untuk mengamankan masyarakat sana dan membuat tenang masyarakat sana. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kita akan harapkan ada segera penyelesaian dan juga titik terang dari kasus ini, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya.
Baik, Pak Jutri, kita sudah mendengarkan keterangan, mendapatkan keterangan baik itu dari Polda Metro Jaya, kemudian Bang Nus sendiri dan juga pengacara sendiri. Pak Jutri mungkin bisa berikan kesimpulan. Ya, pertama-tama bahwa rekonstruksi atau pra-rekonstruksi ini bukan suatu alat bukti. Pra-rekonstruksi atau rekonstruksi ini adalah teknik pendalaman penyidikan untuk penyidik memperoleh kejelasan, ya, menjadi terang benderang tindak pidana, dan karena ini ada kejahatan yang dilakukan beberapa orang, ya, itu akan dilihat peran masing-masing dari ini. Baik. Dan apalagi dibilang ada pertemuan, ya, persiapan dan ini. Nah, apakah pertemuan persiapan itu, ya, terlihat di dalam kenyataannya, itu kan mau dilihat gitu. Nah, saya katakan tadi, kalau hanya rapat-rapat untuk melakukan kejahatan dan tidak ada tindak lanjutnya, ya itu orang nggak bisa diinikan. Yeah. Tapi kalau misalnya ada rapat pertemuan, udah persiapan, perencanaan harus begini begitu, gak peran si ini perannya itu apa, ya itu kan itu sudah namanya ada penyertaan. Dan paling tidak, ya, orang yang dikatakan itu yang menyuruh, nah itu bisa ini, ya. Nah, walaupun orang yang menyuruh tidak ada di tempat, tapi dia bisa yang disuruhnya ini, betul, ya bisa ini, gitu. Bisa dikenakan pasal ini. Nah, nanti dilihatlah di rekonstruksi ini, gitu. Baik. Nah, kemudian tadi dikatakan itu ada premanisme, gitu, ya. Nah, premanisme ini kan sebenarnya adalah satu kelompok, ya, orang yang memang sering, ya, katakan, atau setidak-tidaknya melakukan profesi, ya, melakukan kejahatan untuk mendapatkan ekonomis, nah itu premanisme, gitu. Nah, itu kita lihat, ya, ini yang secara secara teori dikatakan kejahatan yang terorganisir atau organized crime, gitu. Nah, kalau organized crime itu tentu memang ada orang yang yang mengatur semua kegiatan ini. Nah, itu yang kita mau dilihat ini. Nah, tapi juga jangan misalnya orang-orang katakanlah mantan penjahat yang kita sebut, ya, katakan dia itu, kalau misalnya orang mantan penjahat, ya dia mantan narapidana saja. Ya. Tapi kalau dia mengulangin lagi, kita sebut residivis. Baik. Nah, jangan juga orang itu diberikan labeling, ya, diberikan label bahwa dia sebenarnya karena mantan orang yang melakukan kejahatan, dibilang residivis dan premanis. Nah, di sini memang harus kita hati-hati, kita lihat jangan juga merugikan. Tetapi premanisme ini sudah meresahkan, ya, meresahkan masyarakat. Nah, saya setuju kalau aparat hukum ini membenahi, ya, menyelesaikan atau menindak kelompok-kelompok orang yang melakukan kejahatan dengan kekerasan, ya, menakut-nakuti orang, mengancam orang, meminta uang, dan ini harus ditindak. Apalagi suka terlibat di dalam sengketa-sengketa keperdataan, gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Jutri. Kita harapkan juga semoga rekonsiliasi, upaya damai juga bisa dilangsungkan terhadap kedua tokoh ini. Tapi kan, gini Mbak Putri, ya, ini nggak bisa didamaikan karena ini kriminal. Betul, sanksi pidana juga akan tetap berjalan, begitu kan. Nah, ini menjadi penutup juga perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam episode kali ini. Pak Jutri Sitompul, terima kasih untuk kedatangannya. Dan kabar utama akan segera menemani Anda sesaat lagi bersama Windy Wellington, ya. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.